Ya, oke. Nah, mungkin Bang Kodari boleh tanggapi, apakah PDIP terlalu sensitif, ataukah mungkin memang benar karena Gibran ibaratnya gula di kubur semut, atau mungkin Bang Ferry mengatakan, ya ini silaturahmi biasa, memang dekat juga dengan Pak Iya, iya. Jokowi, dekat juga dengan Iya, Gibran, iya. bagaimana? Saya kira kan memang Pak Jokowi ini menjadi magnet politik Indonesia ya. Sesungguhnya menurut saya magnet politik Indonesia yang paling besar itu pada hari ini adalah Pak Jokowi. Pertama dia presiden, yang kedua tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi kan sangat tinggi ya, 82%. Terakhir ada survei dari Lembaga Survei Indonesia. Jadi memang kemana Pak Jokowi itu batuk lah istilahnya atau kasih kode, ada kemungkinan suara itu akan bisa lari kepada figur tersebut. Nah dalam konteks itu tentunya PDI Perjuangan ingin agar aura tadi ya, magnet tadi itu sepenuhnya lari kepada Ganjar Pranowo sebagai calon presiden resmi dari PDI Perjuangan. Walaupun memang kalau diruntut ke belakang, saya melihat Pak Jokowi ini kan berpikir tentang dua orang sebagai katakanlah suksesornya di 2024 yang akan datang. Satu Ganjar Pranowo, dua Prabowo Subianto, begitu. Nah mungkin cara pandang seperti ini yang berbeda antara PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi. Menurut saya Pak Jokowi menampilkan Ganjar atau mendukung Ganjar, ya menghadirkan Ganjar, kalau beliau misalnya kunjungan atau kasih kode-kode rambutnya putih segala macam, itu karena satu ya, bahwa Mas Ganjar adalah bagian dari PDI Perjuangan seperti Pak Jokowi sendiri. Tetapi Pak Jokowi saya lihat juga kasih kode juga buat Pak Prabowo, misalnya keningnya berkerut begitu, atau ya simbol-simbol yang lain, misalnya Lebaran menteri yang lain nggak hadir, nggak ada audiensi, tapi nggak ada hal biasa, tetapi ternyata kan Pak Prabowo diterima begitu. Nah alasan kenapa dua bisa macam-macam. Pertama misalnya ya strategi pemenangan barangkali, bahwa ya untuk bisa memastikan keberlanjutan dua ketimbang satu lebih baik misalnya begitu. Atau barangkali melihat Pak Prabowo juga punya potensi kepemimpinan yang tidak kalah dibandingkan dengan Mas Ganjar begitu. Pokoknya alasannya macam-macam, tetapi basicnya adalah bahwa menurut saya Pak Jokowi itu ketika bicara calon presiden 2024 itu punya dua nama lah yang dilihat dari pola selama ini diberikan endorsement. Satu Ganjar, satu Pak Prabowo. Dan saya melihat dinamika kemarin itu termasuk kedatangan Pak Prabowo ke Solo, lalu ada relawan, bagian dari dinamika itu ya. Dan ya kalau kemudian PDI Perjuangan dalam tanda kutip gerah dengan itu, saya kira ya wajar kan, karena pengennya auranya, suaranya, magnetnya Pak Jokowi ini betul-betul 100% kepada Ganjar, tapi dalam situasi yang ada kok juga kemudian ada Prabowo begitu. Apalagi memang selama ini sudah ada indikator ya, sudah ada tanda-tanda bahwa sinyal dari Pak Jokowi ini memang berpengaruh terhadap para calon presiden. Kita lihat misalnya dari breakdown tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi, itu memang mayoritas hari ini masih kepada Mas Ganjar, tetapi porsi yang ke Pak Prabowo juga besar sekali gitu loh. Dan kita lihat tren kenaikan suara Pak Prabowo ini boleh dibilang semenjak Pak Prabowo itu sering diajak oleh Pak Jokowi. Jadi ketika Pak Jokowi ajak Pak Prabowo kemana-mana, ke Madura, ke Jawa Timur, ke berbagai tempat Indonesia begitu, itu kemudian ada asosiasi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi gitu loh. Jadi saya melihatnya memang bahwa Pak Prabowo ini mencari aura dari Pak Jokowi juga gitu dalam konteks pertarungan 2024. Oke, nanti mungkin itu yang akan saya tanyakan kepada Bang Ferry, apakah memang benar Pak Prabowo masih mencari sosok aura bahkan juga dukungan dari Pak Jokowi agar bisa memenangi Pilpres 2024. Nggak pede Kak Pak Prabowo tanpa dukungan dari relawan dari Joko Widodo? Nanti saya tanyakan kepada Bang Ferry usai jeda berikut.